Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triseli dengan NIM 210101010 dari Prodi BK IKIP Siliwangi Angkatan 2021. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai RPL yang telah saya buat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini apakah betul hari ini kita akan belajar bimbingan dan konseling atau pembelajaran BK pada pertemuan kali ini? Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Untuk hari ini eh, siapa yang tidak masuk? Apakah ada konfirmasi? Baik, Widya. Banyak sekali ya yang tidak masuk. Karena kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Aduh, mari kita doakan saja semoga teman-temannya diberi kesembuhan supaya dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Di sini Ibu akan memberi layanan mengenai pribadi. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tujuan dari layanan kita pada pertemuan hari ini ya. Baik, yang pertama ini peserta didik atau rekan-rekan di sini mampu mengetahui bagaimana cara untuk mencintai dirinya sendiri. Dan yang kedua, peserta didik atau rekan-rekan di sini dapat memahami arti mencintai diri sendiri. Dan yang ketiga, rekan-rekan di sini, Ibu harap mampu untuk menerapkan self love itu. Nah, sebelum ke materi lebih jauh, Ibu mau tanya dong, rekan-rekan di sini, apa itu self love? Coba ada yang tahu nggak? Iya, betul. Jadi, self love ini adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri sendiri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, contohnya itu ada misalkan rekan-rekan di sini sudah berhasil menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, kemudian teman-teman di sini dapat fokus terhadap tujuan hidup yang teman-teman di sini miliki gitu ya. Kemudian ada pun orang yang tidak memiliki self love. Nah, orang-orang seperti ini akan cenderung lebih menghukum diri sendiri dengan terus-menerus dengan komentar negatif, gitu ya, sehingga dirinya tuh sulit berkembang setiap harinya. Nah, dan Ibu mau ngasih tahu gitu ya bahwa sangat penting kita memiliki sikap untuk menghargai diri sendiri. Salah satunya dapat dilakukan dengan mulai menerapkan self love ini. Oke. Baik. Nah, yang kedua yaitu ada 4 langkah menuju self love. Yang pertama itu ada self awareness. Self awareness ini merupakan kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Proses berpikir yang dimaksud ini yaitu pikiran yang dimiliki individu, bagaimana pikiran
tersebut mempengaruhi individu dan bagaimana mempengaruhi emosi terhadap tindakan individu itu sendiri. Nah, jadi kesadaran diri yang baik ini dapat membantu bagaimana cara menangani berbagai macam hal maupun secara efektif. Dengan begitu, individu dapat terhindar dari situasi yang menurut individu itu kurang nyaman. Kemudian, yaitu ada self-worth. Ada yang tahu self-worth itu apa? Oke, baik. Bagus sekali ya. Self-worth adalah keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai diri sendiri. Nah, jadi self-worth ini ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berharga terlepas dari pencapaian atau kualitas yang dimilikinya. Nah, seseorang tidak perlu memenuhi kriteria maupun melakukan sesuatu untuk eh, untuk merasa dirinya berharga itu. Kemudian ada self esteem. Self esteem ini lebih terikat dengan kualitas dan pencapaian yang dimiliki individu. Eh, misalkan aku tuh, Teh Nadia memiliki apa ya? Memiliki rasa kepuasan dan kenyamanan berbeda dengan orang lain tentunya ya. Kemudian yaitu ada self care. Self care ini yang dimana adalah suatu kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang dilakukan individu itu sendiri. Oke, sampai sini paham? Baik, kita lanjut ya. Tips menerapkan self-love dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Di sini siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri? Coba. Baik, sudah bagus ya, sudah mengenal ada yang belum, mungkin ada yang belum mengenal diri sendiri sepenuhnya. Mungkin kalau ditanya kekurangan aku apa ya, masih bingung gitu kan. Baik, nah itu kita tuh harus menggali gitu ya. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini sangat penting sekali ya, karena bagaimanapun kita itu berbeda gitu porsinya. Misalkan si ini ada suatu orang gitu ya, dia tuh eh, sudah mencapai titik kesuksesannya gitu. Kita melihat, wah dia keren banget. Kapan aku bisa kayak dia gitu ya. Nah itu tuh kita harus bisa meminimalisir mungkin untuk berhenti sulit, tapi kita harus bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Mungkin sesekali kita perlu mendengarkan pendapat orang lain, tetapi tidak harus terpaku dalam pendapat orang lain. Kemudian ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tentu ya, di sini mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui gitu bahwa kesempurnaan ini milik Allah dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ini mungkin jauh dari kata sempurna. Kemudian tentukan keputusan dengan percaya diri. Nah, kenapa? Karena mungkin untuk menerapkan self love ini kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa nggak usah terpaku dengan orang lain, tetapi kita bisa berkembang sesuai kemampuan yang kita bisa. Kemudian jagalah kesehatan tubuh mungkin. Kenapa harus jaga kesehatan tubuh? Karena menerapkan self love ini kita harus dalam kondisi sehat. Misalkan kita ingin mempercantik diri, tentunya jaga pola makan, berolahraga, kan itu mencakup
dengan kesehatan tubuh. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik. Nah, jadi rekan-rekan di sini harus bisa apa ya? eh, harus pandai memilih teman, tetapi tidak memilih misalkan sama si ini terus aja seperti itu ya. Tetapi karena kan di sini bisa bergaul, tetapi ambil yang positif dan tidak usah meniru atau tidak usah mengambil hal-hal negatif tersebut. Nah, berpikir positif karena apa yang kita pikirkan itu menjadi bumerang menjadi bumerang lagi terhadap diri kita sendiri, bukan? Karena misalkan kita tuh negatif thinking gitu. Nah, itu akan merusak pikiran kita sendiri dan negatif thinking itu pun belum tentu benar-benar terjadi. Kemudian, siapakah aku? Apakah aku pernah berterima kasih? Di sini rekan-rekan sudahkah berterima kasih kepada diri sendiri? Sudahkah meminta maaf dan menerima diri sendiri? Dan apakah rekan-rekan di sini sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Semoga setelah Ibu memberikan materi ini, rekan-rekan dapat menerima diri sendiri, terus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lebih menyayangi diri sendiri, dan berterima kasih kepada diri sendiri. Apakah aku sudah mencintai diri sendiri? Coba Ibu mau tanya dong di sini, sudahkah teman-teman di sini mencintai diri sendiri? Alhamdulillah ya, mungkin yang masih belajar, insya Allah pasti bisa kok. Baik, mungkin di sini Ibu akan mengajak rekan-rekan menyanyikan lagu eh, Yura Yunita yang berjudul Tutur Batin. Ada yang tahu kan? Pasti di sini pada tahu. Oke, oke. Ibu mau tanya dong setelah kita melakukan tadi sedikit bernyanyi tentang tutur batin. Ibu mau tanya dong tentang makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Coba siapa? Baik, sudah bagus ya, betul sekali gitu bahwa lagu Tutur Batin ini mengajak kita untuk selalu bersyukur dan menerima diri sendiri, menyadari pula betapa berharganya diri sendiri, dan tidak perlu berusaha menjadi diri orang lain hanya untuk memenuhi harapan orang lain tentang diri kita. Kemudian dalam lagu ini juga mengajarkan bahwa kita itu harus sayangi diri sendiri dan menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Oke, kemudian Ibu akan memberikan, Ibu akan di sini buat tugas, siapkan kertas lembar sudah. Baik, di sini rekan-rekan boleh tulis ya, hal apa yang membuat rekan-rekan senang, apa saja yang membuat sedih, hal apa yang membuat kita tidak percaya diri, dan tuliskan kelebihan dan kekurangan diri kita. Boleh Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakannya, silakan. Baik, sudah. Nah, untuk kertasnya itu tidak usah dikumpulkan, tetapi Ibu harap rekan-rekan di sini dapat mengenal diri sendiri dengan tadi sudah menulis list hal apa yang saja membuat senang, yang membuat sedih, terus hal apa saja yang membuat kita tidak percaya diri, kekurangan kita, kelebihan kita. Semoga itu bisa membuat rekan-rekan mengenal diri sendiri. Baik, Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil
yang akan Ibu kirim di grup kelas ya, melalui Google Form. Baik, mungkin eh, ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan kita hari ini? Boleh? Baik, mungkin dicukupkan saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih yang sudah berantusias dan Ibu harap apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk rekan-rekan di sini. Mungkin Ibu cukupkan dengan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.